Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falabiu Pratama dengan NIM F231 21060. Saya angkatan 2021, program studi perencanaan wilayah kota, jurusan arsitektur dari Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu yang pertama yang saya hormati Bapak Insinyur Iwan Setiawan Basri, ST, MSI, dan yang kedua yang saya hormati Bapak Ardiansa Winarta, ST, MSI. Nah, selanjutnya adapun judul dan tema pada pembahasan kali ini yaitu Kecamatan Palu Selatan sebagai kawasan perdagangan, dan untuk temanya yaitu kawasan perdagangan. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang pada pembahasan kali ini. Nah, di sini kota itu merupakan salah satu tempat kehidupan manusia yang dapat dikatakan paling kompleks karena perkembangannya dipengaruhi oleh aktivitas pengguna perkotaan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntunan hidup. Nah, pusat kota yang semakin berkembang akan memiliki hubungan dengan arsitektur dan perancangan kota yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh pada wajah kota tersebut. Nah, selanjutnya, Kecamatan Palu Selatan ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Palu. Wilayah kecamatan ini memiliki luas kurang lebih 27,38 km dan merupakan salah satu kawasan simpul transportasi yang memiliki keunggulan kompetitif dalam menarik investasi dan aktivitas perdagangan. Nah, jadi untuk konsep perdagangan dalam perancangan kota tidak hanya sebatas menyediakan lahan untuk aktivitas komersial, tapi juga melibatkan perencanaan yang lebih komprehensif yang mencakup penggunaan tata guna lahan, menciptakan ruang publik yang berkualitas, menciptakan tampilan visual yang menarik, dan mencerminkan identitas kota, serta dapat membangun jaringan transportasi yang efisien untuk menghubungkan pusat perdagangan dengan kawasan lainnya. Sehingga itulah mengapa kita dapat membentuk kota yang baik. Nah, selanjutnya tujuan dari pembahasan kali ini yaitu untuk mengetahui rancangan kawasan perdagangan menggunakan konsep-konsep yang dikemukakan oleh dua tokoh terkenal. Yang pertama yaitu Hamid Sirvani dan Kevin Yunus. Dan tujuannya kedua yaitu untuk mengetahui rancangan kawasan perdagangan menggunakan konsep-konsep yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Nah, selanjutnya sasaran dari pembahasan kali ini yaitu untuk menentukan lokasi yang optimal untuk pengembangan kawasan perdagangan di Kecamatan Palu Selatan dengan mempertimbangkan aspek-aspek perancangan kota yang berkelanjutan dengan mengacu pada teori dari Hamid Sefani dan Kevin Lynch. Adapun manfaat dari pembahasan kali ini yaitu untuk mengembangkan kawasan yang lebih terarah dengan adanya rencana tata ruang yang berlaku, sehingga pengembangan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah, menghindari konflik penggunaan lahan, dan dapat mendukung pengembangan yang lebih optimal. Serta masyarakat juga akan merasakan manfaat langsung dari tata ruang yang lebih baik, seperti peningkatan akses terhadap fasilitas umum, ruang hijau, dan infrastruktur yang memadai. Nah, di sini kita lebih rinci lagi, yaitu ruang lingkupnya. Di sini ada dua, lingkup kecamatan dan lingkup wilayah studi. Nah, di sini Kecamatan Palu Selatan itu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Palu, yaitu Sulawesi Tengah. Kecamatan Palu Selatan ini merupakan kecamatan hasil pemekaran dari wilayah induk Kecamatan Palu Timur dengan luas wilayah 64,12 km. Kecamatan Palu Selatan ini terdiri dari 5 kelurahan, teman-teman, yaitu Birobuli Selatan, Petobo, Birobuli Utara, Tatura Utara, dan Tatura Selatan. Nah, untuk fokus tadi kita pada kesempatan kali ini, yaitu terdapat pada sebuah kawasan yang cocok untuk dirancang sebagai kawasan perdagangan.
Karena kawasan ini sangat strategis, berada pada titik tengah wilayah kecamatan, dan wilayah ini juga terdapat simpul sebagai jalur utama setelah keluar dari Bandara Utara Mutiara Sis Al Jufri. Luas dari area delineasi atau kawasan rancangan ini yaitu 9,22 hektar. 28 hektar, maaf. Nah, berikut peta dari kawasan studi kami. Nah, jadi wilayah fokus studi kami itu ada di antara Birobuli Utara dan Birobuli Selatan, lebih tepatnya di sekitar daerah sini. Dan ini peta dari kawasan delineasi atau fokus tadi kami. Nah, selanjutnya bentuk dari teori yang kami gunakan di sini ada teori dari Hamid Sirfani yang membahas ada 8 poin utama dari eh, pemilik teori ini. Yang pertama ada penggunaan lahan, yang kedua tata masa bangunan, yang ketiga sirkulasi dan parkir, yang keempat ada ruang terbuka, yang kelima ada jalur pejalan kaki, yang keenam ada aktivitas pendukung, dan yang ketujuh ada elemen penanda, dan yang terakhir ada preservasi dan konservasi. Nah, teori yang kedua pada pembahasan kali ini yaitu ada teori dari Kevin Lynch eh, yang membahas pertama yaitu ada jalur, yang kedua tepian, yang ketiga kawasan, dan yang keempat simpul, dan yang kelima ada penanda kota. Nah, di sini eh, cara kita bagaimana bentuk penerapan terhadap eh, terhadap bentuk teori ini kita terapkan di wilayah studi kami. Nah, jadi di sini kami mengambil eh, salah satu kebijakan yang berlaku. Di sini kami mengambil RDTR Kota Palu. Nah, di sini kami sandingkan antara teori dan muatan RDTR-nya. Yang pertama itu ada tata guna lahan. Di sini dalam muatan RDTR-nya itu terdapat ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, perumahan, perdagangan, dan jasa. Nah, selanjutnya itu ada bentuk dan masa bangunan. Di sini tuh arti dari bentuk dan masa bangunan ini meliputi bangunan permukaan tanah dan objek atau objek dalam ruang yang membentuk pola kegiatan di skala besar atau kecil. Nah, berdasarkan kebijakan yang berlaku, eh, terdapat aturan KDB dan KLB yang terdapat pada kawasan studi kami. Yang pertama yaitu untuk KDB-nya di jalan arteri dan jalan kolektor itu maksimal 70%, dan untuk jalan lokalnya itu maksimal 80%. Sedangkan untuk KLB-nya, jalan arteri dan jalan kolektor itu maksimal 2,1, dan untuk jalan lokal dan jalan lingkungan itu maksimal 2,4. Nah, selanjutnya ada sirkulasi dan parkir. Di sini ada ketentuannya, jadi menyediakan ruang parkir itu sesuai dengan standar dan ketentuan baik parkir di dalam parcel maupun gedung parkir. Nah, perkerasan area parkir pun perlu dipertimbangkan, yaitu bisa menggunakan material yang mampu menyerap air. Penyediaan parkir juga tidak boleh mengurangi daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Selanjutnya ada ruang terbuka. Di sini tertulis untuk aturan kebijakannya yaitu penyediaan penerangan pada ruang terbuka hijau dan lapangan untuk berbagai kegiatan seperti bangku, taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak-anak. Nah, selanjutnya ada jalur pejalan kaki. Di sini untuk ketentuannya itu yang pertama ada jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 meter, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau. Jalur pejalan kaki ini juga harus memperhatikan aksesibilitas, terutama bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. Selanjutnya ada aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung di sini itu seperti sarana pelayanan umum, sarana kesehatan, sarana perdagangan dan jasa, TPS, limbah domestik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada elemen penanda. Elemen penanda ini memiliki arti sebagai petunjuk arah jalan atau informasi yang membantu navigasi di dalam kota. Untuk
Ketentuannya dalam kebijakan ini yaitu bisa untuk menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengaruh di jalur jalan. Nah, selanjutnya dari teori Kevin itu sendiri, yang pertama itu ada berbagai jalur, jalur kereta api, jalur evakuasi bencana, jalur sepeda, dan jalur jalan kaki, dan tentunya jalur utama atau jalan, seperti itu. Nah, yang kedua dari teori Kevin ini ada tepian. Tepiannya ini bisa garis sempadan jalan, garis sempadan sungai, atau garis sempadan pantai. Selanjutnya ada kawasan. Kawasan ini bisa pusat pelayanan kota, kawasan perkotaan, seperti pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi. Selanjutnya ada zona perdagangan dan jasa, yaitu untuk peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi. Nah, yang selanjutnya dari teori Kevin ini ada simpul. Nah, simpul ini bisa berupa subzona taman kota atau juga bisa jalur jalan. Contoh simpul di sini tuh bisa persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, pasar, taman, dan lain sejenisnya. Nah, yang terakhir yaitu landmark atau penanda kota. Penanda kota ini bisa berupa tugu atau elemen memorial lainnya khusus untuk di taman kota. Misalnya di Balaroa atau Petobo itu monumen bencana ex likuifaksi seperti itu. Nah, di sini ada alur yang kami gunakan dalam proses menyelesaikan tugas atau laporan ini. Yang pertama observasi wilayah dan pengumpulan data sekunder. Yang kedua yaitu olah data sekunder dan kami melakukan analisis 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, kita beralih ke konsep dan rancangan 2 dimensi dan 3 dimensinya. Nah, yang pertama itu ada penggunaan lahan. Di sini sesuai tema yang telah ditetapkan, maka kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, kawasan ini akan menjadi kawasan inti perdagangan. Kawasan perdagangan akan dirancang sebagai jantung dari kawasan ini dengan pusat perbelanjaan yang modern yang dilengkapi dengan berbagai sumber daya yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, namun pada kawasan fokus tadi kami itu tidak hanya terdapat kawasan perdagangan dan jasa juga, tentunya ada kawasan perumahan dan kawasan ruang terbuka. Nah, berikut bentuk 2 dimensinya atau peta rancangan penggunaan lahan kami. Yang warna orange itu merupakan kawasan perumahan, ungu perdagangan dan jasa, hijau merupakan kawasan ruang terbuka. Nah, berikut salah satu hasil konsep atau hasil rancangan kami dalam bentuk 3 dimensinya. Yang sebelah kiri atas itu ada hasil rancangan 3 dimensi kawasan perumahan. Yang kedua ada rancangan 3D kawasan perdagangan seperti kios, warung makan, dan sejenisnya. Dan yang ketiga itu rancangan 3D kawasan ruang terbuka. Nah, selanjutnya ada tata masa bangunan. Nah, di sini berdasarkan ketentuan kebijakan yang berlaku tadi, aturan dasar ketentuan ini dalam penggunaan lahan pada subzona perdagangan dan perumahan dalam area delineasi di lokasi studi Kecamatan Palu Selatan memiliki ketentuan intensitas tata masa bangunan yang terdiri dari KDB dan KLB. Nah, berikut bentuk 2 dimensinya atau peta rancangan tata masa bangunan KDB. Yang warna coklat itu KDB dan yang coklat tua itu KDB dengan 80%, yang coklat muda itu KDB 70%. Dan ini untuk biru tua itu dengan KLB 2,1 dan biru muda itu KLB 2,4, teman-teman. Dan berikut merupakan rancangan 3 dimensi tata masa bangunan KDB dan tata masa bangunan KLB. Selanjutnya ada parkir. Jadi di sini fasilitas parkir yang dimana mencakup parkir di tepi jalan ataupun area parkir di pusat-pusat komersial dan area parkir khusus untuk tempat-tempat tertentu seperti sekolah ataupun pasar. Perencanaan parkir dan perancangan parkir perlu mempertimbangkan kebutuhan akan ruang parkir yang cukup serta dampaknya terhadap lalu lintas dan kemacetan.
Pada kawasan perancangan, konsep parkir yang digunakan yaitu sistem parkir terpusat dan off-street. Nah, selain parkir juga terdapat sirkulasi. Jadi sistem sirkulasi ini pada kawasan perancangan yang dimana terdiri dari jalan kolektor. Jalan kolektor ini dioptimalisasikan perannya sebagai akses pendukung untuk membagi beban akses utama untuk mendistribusikan sirkulasi menuju subbab-subbab kawasan. Sedangkan jalan-jalan lingkungan atau lokal sekunder di antara blok-blok hunian berpotensi untuk dipertahankan skala layanannya dan bebannya agar dapat mendukung akses bagi pejalan kaki. Sistem sirkulasi pada kawasan perancangan ini memiliki jalur dua arah pada jalan sekunder ataupun lokal serta satu arah pada jalan kolektor. Nah, berikut bentuk dua dimensi peta rancangan sirkulasinya. Dan ini rancangan tiga dimensi kawasan parkir sistem terpusat yang bisa berlokasi pada beberapa titik. Nah, selanjutnya ada ruang terbuka. Jadi di sini plaza dan square merupakan salah satu bentuk ruang terbuka non-hijau sebagai suatu pelataran tempat berkumpulnya massa dengan berbagai jenis kegiatan seperti sosialisasi, duduk-duduk, eh, santai, aktivitas massa, dan lain-lainnya. Selain itu juga akan ada ruang terbuka hijau di area perumahan yang terdapat di beberapa kompleks perumahan di Palu Selatan yang nantinya dapat mengintegrasikan taman kecil dan area hijau di dalam desain perumahan tersebut, menyediakan tempat bermain anak-anak dan area santai bagi warga perumahan tersebut. Nah, ini merupakan bentuk dua dimensi dari rancangan ruang terbukanya, ada di beberapa lokasi, dan ini rancangan tiga dimensi. Yang pertama itu ada 3D Plaza Square atau non hijau. Jadi di Plaza Square ini terdapat ruang terbuka yang memiliki ruang seperti sarana olahraga ataupun sebagai titik kumpul untuk bersosialisasi.